Sekarang kata Syekh Qadir, tapi kalau jangan niru ya, kalau nggak kelasnya jangan. Kenapa para rasul dan para sahabat memakan harta ghanimah? Harta ghanimah itu hartanya siapa? Orang kafir kalau perang, orang kafir kalah kan hartanya disita, namanya harta apa? Harta orang kafir itu kan dari transaksi yang kafir. Mungkin mereka rentenir, mereka jual beli khamr, jual beli anjing, jual beli cewek, macam-macam. Paham ya? Dari semua hasil kekafiran ini dipakai alat perang. Setelah perang kalah, Nabi nggak ngambil itu. Makanya semua ilmu itu ada silsilahnya, Kebuan. Kata Nabi, saya diberi ilmu 5 yang Nabi dulu nggak dikasih. Di antaranya ghanimah. Ukhillat lanal ghanaim walam takhilla li ahadin qabli. Ghanimah di era saya halal, tapi nabi-nabi dulu tidak. Kenapa di nabi-nabi dulu ghanimah tidak halal? Nabi Musa nggak boleh makan rampasan Fir'aun. Nabi Ibrahim nggak boleh makan rampasan Namrud karena miliknya orang. Tapi kata Nabi, untuk saya boleh. Itu lama itu menduga-duga, kok aneh. Nabi yang nabi pilihan kok malah nggak boleh, malah boleh memanfaatkan ghanimah. Terus ulama-ulamanya Rasulullah itu kan pinter-pinter. Ternyata kaidahnya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Kalau harta itu dikembalikan ke pasukan kafir yang kalah. Taruh saja misalnya tentara, misalnya perang sama Papua yang pengacau keamanan. Barang untuk celeng, untuk babi, terus dibalik. Monggo ini gadani jenengan, dia disate meneh. Atau disita, aku coba pangan babi, atau coba pangan. Kok haram ainiyah, napa? Paham ya? Nah, termasuk contohnya itu wong wedok kan lagi sing senengane rugen. Nah, ana wong wedok kafirah, perang kalah. Kan cah wedok iki jadi aman. Mergo nek belakno wong kafir monggo. Berarti nanti memproduksi generasi atau populasi atau turunan kafir. Tidak dikeloni ruhin. Kan terus harus dah keriting-keriting mukmin. Manfaat. Paham ya? Paham ya? Lagi jenenge amat, napa? Tapi ojo langsung mek salah sitok, Sen. Gentinya akad alat ditunjuk imam, ya. Gentinya akad tuh ditunjuk. Jadi misalnya perang, kok ono cawe 10, aku imami. Iki rambutnya lurus, ya sing mek ruhin. Sing gaul celanan sini kayak Mustafa, jadi tak silang-silang ben kuapok rumah cak gaul ben bangkrut. Jadi orang kok langsung mek sitok halal, harus ditentukan imam. Lah penentuan imam nanti mengganti apa? Akad. Tentu secara psikologi modern kita janggal bagaimana Nabi menghalalkan ghanimah atau perempuan yang kalah di perang. Orang perempuan yang terus di Jakarta pecekli boten yang kalah dalam medan perang. Logikanya tadi perempuan itu kan alat produksi. Kalau dikeloni rugen itu kayak mukmin. Senajan itu bawa ling-ling tapi tetap mukmin. Sekruitem pelayan tetap nang musola wong bapake merbot musola. Tapi nak dikeloni wong kafir ya nanti produksi. Wong lagi lahir di sepul kafir, di umbah ganyu kuning kafir. Cilik istilatnya klonang-klonang untuk gereja. Nah, sekarang pilihannya pertanyaannya adalah menghalalkan ghanimah untuk Nabi Muhammad dengan mengharamkan era Nabi Musa. Kualitas ilmunya bagus mana coba? Bukan Nabi Musa. Tak terang orang paham. Wes tak terang wis. Dengan penjelasan seperti itu, paham ya? Halal ghanimah dimanfaatkan sahabat atau zaman Nabi dimanfaatkan Nabi, ambek diharamno zaman Nabi Ibrahim kualitas haram halal ambek. Ambek halal, kok halal plus darul nafas. Saiki misalnya aku digarong penjahat, contoh gampang aku digarong penjahat, tentu penjahat garong aku bawa senjata. Bareng tak taklukno, berhubung aku juga kok Mustafa, monggo gadane jenengan butuh langsung. Ya tiga jahat meneh blok-blok paham ya? Harus saya sita. Berhubung saya ini TNI atau Polri, nanti senjata ini untuk penguatan NKRI harga mati. Timbang kembali ke gerakan Papua. Orang iso terus Mustafa PP kusuk. Mboten haram niku salah. Bawa calon Sulam Taufik. Ora. Sulam Taufik yo ngalim sembrono, tetep ora koyo kuwe mate. Mau cek muni Nabi Musa. Nabi Muhammad sembrono. Paham tak Mas? Artinya gini ya, orang soleh itu tidak akan menandingi ilmunya para nabi, para rasul. Karena ilmu nabi rasul itu lebih akurat.
Meskipun cara dohir nyaman yang soleh, dukung dunia subhat atau emoh. Paham ya? Tapi kayak jo niru, nak soleh menyeniki satu niru Mustafa. Tetap pulau lah setuju. Pulau misalnya nyuwun sewu ono wong kafir nimbang pulau 1 juta. Saya tetap milih nolak. Tapi saya secara ilmu tetap bilang menerima itu lebih baik. Karena dengan saya sita uang 1 juta itu, kalau dia berzina, ya tidak dipakai zina lagi. Tapi dengan saya kembalikan kan kalau dia berzina dipakai. Kalau dia penyumbang gereja dipakai nyumbang. Dengan kamu terima kan kayak penyitaan, apa? Kowe paham tenan to, Mas? Dia gak ikhlas sampai ilmu ini aku yakin. Sing kusuk-kusuk ning kene karepe ilmu iki gak ikhlas. Tapi kudu mbok tampa iki ilmu cocok ra cocok kudu mbok. Wes saiki jawab kan. Wayo apa iki? Apa wes paham berarti. Tapi bahaya iki kanggo kowe wayo. Bahaya harus jawab kan. Hukumnya apik wayo enak dipraktekno. Bahaya. Lah itu sing disebut fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Tapi ya wattaqu. Halalnya ghanimah itu halal yang karena alasan darul mafasid muqaddamun ala jalbil mas. Mulane ning gone Quran nek ana wong wedok mukminah hijrah ning gone Kanjeng Nabi padahal bojone do kafir. Terus bojone kafir pun nuntut supaya istrinya dikembalikan. Jawabnya pangeran bi fala tarjiuhunna ilal kuffar lahunna khillul lahum walahum yakhilluna. Ora iso wong mukminah sing wis saiki Islam dibalekno ning bojone sing kafir. Engko ora dadi produksi wong kafir. Terus wong kafir ngeklaim, gak iso mat aku rabi ku entek akeh, maharku entek akeh, biayane yo entek akeh. Wa atuhum ma'anfa. Terus Kanjeng Nabi kena khitab mengganti biaya perkawinan. Itu hebatnya. Jadi kalau kalian malah mulane wong kudu ngaji be wong alim ben waras. Ojo nuruti rasa, Islam ojo nuruti rasa. Islam ku nganggo ilmu sih, engko lagi nganggo rasa. Ya malah Luqman niku mau nyun sewu mau wong saleh. Tetep ilmune sak ngisore Nabi Daud. Nabi Daud senajan to ya rada aneh. Mana perang yo berarti perang. Khoman gak kowe nak ngomong mutiara. Tapi kan gak iso ngalahno kebatilan. Wong ngomong bijak itu kan ngono-ngono tok, tapi kan gak iso ngalahno. Nak Rasul gak ngomong hikmah perang ngalahno kebatilan, gak wani lho man. Gak wis cukup ndere jenengan mawon iku. Saiki gak gelem ngomong duwe kon anut wong alim. Rasul luwih saleh, luwih ado kosuk. Sembrono. Ora ana ilmu fatwa kudu anut. Nah, wong alim berane rada sarap sithik-sithik. Perkarane yo ruwet pancen. Hukume wis napa? Paham ini perlu kalau sampai no jenengan ngerti. Ya, jadi halal mulane kabeh nabi ku mesti apik. Nabi Ibrahim, Nabi Musa diharamno ghanimah. Ya ono masuk akal piye-piye dunya ada wong kafir ku dari haram. Saiki wong kafir di dhuwit ono sing krono rentenir, jualan babi, jualan celeng. Misalnya wong Korea Utara, Korea Selatan coba transaksi babi saja berapa miliar. Berarti mereka punya uang dari transaksi uang apa coba? Makanya wajar saja kalau mereka perang kemudian jadi ghanimah oleh Allah diharamkan ghanimah itu karena materinya dari asal usulnya dari itu juga satu kebenaran dan itu dipakai Allah untuk menghukumi membimbing Nabi sebelum Nabi Muhammad. Era Nabi Muhammad itu dihalalkan tapi tidak babinya loh ya yang sudah berapa uang yang babinya loh ya. Babi itu kan haram ainiyah no? Karena logika yang terbangun adalah jika uang ini dikembalikan ke orang kafir, maka kalau mereka ingin nyerang orang Islam jadi pakai senjata, sing seneng demenan ya digo demenan, kok sing seneng bangun gereja digo bangun. Bagus mana disita sama dikembalikan? Paham ya? Lah itu berarti menerima ghanimah. Mengenai terus fakulu mimma ghanimtum halalan, tapi ya wattaqu. Karena ini riskan. Paham sih kalau maksud? Paham tenan ora maksud? Mun kowe nak digarompong terus pistole karek mbok balekno. Enggak rencanamu. Balekno dekne mau nganggo barange wong. Nuken enggak ngarah. Mbok balekno kan? Mboten lu ngalim berarti. Maksudnya lu sembrono. Mulane ngaji. Jadi kenapa Luqman itu ketika ketemu Nabi Daud, ketika Nabi Daud
Ya sudah, jadi nabi dia langsung taslim memaklumatkan diri kalau dia muridnya dan meninggalkan karena tadi ilmu wong soleh sekelas Luqman itu tidak apa-apanya dengan ilmunya Rasul. Ilmu Rasul itu lebih keren, tapi memang lebih resiko mereka melawan kebatilan tentu lebih resiko. Paham ya? Mulane wong kudu ngaji. Jadi kena opo amat itu kok dihalal. Mergo piye-piye iku alat produksi. Tapi amat sing ngene nggon medan perang kena sembrono untuk nyekeli wong kok anggap amat. Mergo nak dibalekno ning negara kafir berarti kok dikeloni wong kafir ya berarti nambahi populasi wong. Misale nyuwun sewu kok saiki wong preman. Terus mereka berpopulasi secara besar-besaran. Yo repot aku turuti terus. Tentu itu tidak sampai amat tapi ya tentu itu tidak sampai amat saulah tidak sampai. Tapi misalnya ada preman untuk preman wedok. Terus kamu mengesahkan perkawinan. Ono ulama sing darani rasa. Cara aku nak masih mungkin dipisahkan kita setuju yang ulama yang memisahkan. Dengan demikian tidak ada populasi kepremanan. Kok cara zahir preman lanang preman wedok nak duet itu kan yo bahaya nak populasi ini. Cara kula dadi ulama ditakoki sah nikahnya sama ndak milih sing pokoknya fashu apa? Harus apa? Fashu itu dibatalkan. Kalaupun nikahnya sah kita harus terfatwa kalau bisa dibatalkan karena dalam kitab-kitab fikih disebutkan jika seorang perempuan tahta syaukatil fasik dan fasiknya membahayakan agama itu fusikha bainahuma furriqa bainahuma harus dipisah. Ini penting karena kalau enggak kamu pisahkan nanti kamu membiarkan populasi kefas. Angkok bojone piye kira biruken Mustafa. Tapi engko nek iki nanti mafsadah men sing bojo pertama mlaku. Itu golekno liyane, paham ya terus solusine di. Tapi apapun itu kita punya misi yang namanya agama itu tetap darul mafasid, menolak mafsadah. Disebut la dororo waladir. Apa saja yang membahayakan kita dan membahayakan orang lain itu dalam Islam harus dihilang. Saiki persenjataannya musuh. Contoh gampang menurut saya ilmunya Nabi itu sekarang yang diikuti tentara seluruh dunia. Di mana-mana misalnya coba kita ini menempati di Jogja, di Jakarta, banyak kan gedung itu milik Belanda. Karena itu peninggalan Belanda. Banyak senjata kita yang dulu merampas dari Belanda. Terus Mustafa ini sok khusyuk. Karena Belanda ini monggo iki dalam jenengan ini sembangun mbah-mbahe. Soleh tapi biyen to, soleh tapi apa? Enggak, karena ini milik musuh kita. Dan kalau dipakai mereka ya kemafsadahan. Ya kita sita dan itu akhirnya semua gedung dulu milik Belanda sekarang milik kita. Persenjataan Belanda dulu yang kesita kita ya sekarang milik kita. Karena kalau kita kembalikan berarti membantu mereka menguasai persenjataan lagi bisa mengancam kita. Paham ya? Itu disebut fakulu mimma ghanimtum halal. Nah soal harta itu dulu dari orang kafir yang transaksinya haram lebih haram kalau itu dipakai haram lagi. Makanya dengan dipakai kita ini haramnya berhenti. Lebih haram lagi kalau kembali ke mereka sudah haram dipakai kekuatan haram lagi maka haram bersilsilah jadi haram bermata rantai. Tapi dengan kamu pakai kan haraman ini berhenti. Paham ya? Iku kena opo kok Nabi Dawud tetap ngetuani Luqman Hakim. Senajan tuh bijak sekali Luqman Hakim. Tapi kan enggak kelasnya dibanding ilmu Ambiya, dibanding ilmu Rasul itu enggak kelas. Karena kalau suwon sing ngaji kula wis khusyuk-khusyuk sing saleh, iku jugeman ya ulama. Nah, masalah ilmu gak level. Tapi kan nang Rasul wis saleh nggih monggo wong rasa saleh. Ora tenan kok. Mosok GR ora oleh. Napa GR wae? Kalau kita nanti diprotes, itu lo sering diprotes. Kalau aku gumun bisa begini, kalau buat nanti roh jadi antara. Tapi tak ada, aku ya gumun bagi orang soleh meneliti uang. Orang oleh soleh meneliti uang. Dan jika orang soleh mesti buat awal. Mau aku raro kita juta orang kok meneliti. Karena pulang beda ada jenengan. Kalau kali ini, wah angin ngerasa kecangkeman. Sembrono. Soalnya aku tahajud kira roh. Lalu tikus jompo. Tapi rasa mitosno ning Mekah malah jadi fitnah. Jadi eling-eling kula suwun sanget ya. Pokoke ngaji niku nak ilmu manut para nabi. Mulane Rasul iku rata-rata wae. Mergo nak cara logika mah nulung wong sitok wae.
Saya kira ngomong papat mungkin. Tapi agak adil. Kafir ya bayang Rasul kok gak adil. Lah soal kowe gak niru. Aku ora mungkin adil ora bakat adil. Yang kawin yo ora perkara nulung. Perkara apa ya ora. Tapi akal kita cukup tahu bahwa potensi poligami tetap lebih baik ketimbang yang enggak poligami. Dalam konteks Rasul. Setidaknya kowe gak janggal, Nabi itu gak. Itu penting, penting sekali daripada kalau tulisannya para LSM orang nikah itu poligami pasti karena seks yang berlebih. Ya terus gue nulis itu atau ngaji aku atau ngaji ulama terus nuduh Rasul poligami itu mergo hiper kafir kayak orang barat kelakuan kok utek kayak lain. Paham? Mengenai kulon rangno emosi perkara ini kamu harus tahu. Secara iso nglakoni lah, tapi kamu tahu logika ilmunya. Paham ya? Paham betul maksud.